Halo guys, balik lagi bersama saya Imam Golkutomo. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pengalaman horor naik gunung atau pengalaman horor di masuk hutan. Ya, bersama Mas Lutfi. Mas Lutfi, halo. Ada pengalaman horor masuk hutan atau mendaki gunung kah? Tolong ceritakan bisa. Kalau masalah pengalaman horor itu pernah. Pada saat itu kita mau melaksanakan perjalanan menuju ke puncak Argo Piloso lah ya, yang ada di Gunung Muria, lebih tepatnya Air Tiga Rasa. Jadi pada saat saya mau berangkat sama teman-teman itu dari rumah emang cuma bertiga. Nah, pada saat di rumah teman saya, Mas Ari Kurniawan, itu memang saya sama Mas Ari Kurniawan itu udah mempunyai kayak firasat gak enak lah gitu di hati, kayak ada yang mengganjal, itu apa gitu loh. Maaf, lagi batuk. Nah, jadi pada saat itu kondisi kita berangkat sekitaran jam 2:30, mau asar lah, pada asar itu di desanya Mas Ari, atau di tempatnya di rumahnya Mas Ari itu lagi hujan gerimis lah, hujan gerimis. Itu awalnya kita mau melaksanakan pendakian ke puncak Tagulangsi awalnya, tapi pada saat di rumahnya Mas Ari tiba-tiba kayak berubah pikiran gitu. Gimana kalau kita ke puncak Argo Piloso saja, gitu. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan perjalanan menuju ke puncak Argo Piloso, nah teman saya Mas Ari ini dia kan berboncengan sama Ali, sama Mas Ali lah ya. Kebetulan kami bertiga ini teman SMP, ya teman sudah jaga seperti saudara sendiri, jadi ya akrab gitulah. Jadi walaupun bertiga agak masalah gitu, berangkatnya bertiga. Walaupun kalau di gunung atau kita masuk hutan itu memang tidak diperbolehkan kalau jumlahnya ganjil, apalagi kalau cuma 3. Nah, pada saat kita melaksanakan perjalanan mau menuju ke base camp puncak Argo Piloso, nah Mas Ari ini memegang handphone untuk arah ke base camp puncak Argo Piloso, Google Map lah gitu, biar tidak tersesat. Tapi malah tersesat gini. Kan sebetulnya saya tahu arahnya, tapi lebih baik kan kita kalau pakai Google Map itu kemungkinan sampai ke tempatnya nggak apa ya, nggak salah tempat lah gitu. Tapi pada saat tiba di suatu pertigaan, seharusnya yang ke kanan, tapi yang ada di Google Map yang dipegang Mas Ari, kan Mas Ari berboncengan sama Ali tadi, saya naik motor sendiri. Nah, itu Google Map-nya mengarahkan ke kiri. Nah, yang Mas Ari ini sudah saya bilangin, kalau bahasa sininya gak rono arah ya, kalau bahasa Indonesia itu jalannya gak ke situ. Nah, tapi beliaunya gimana ya, keras kepala gitulah, keras kepala kalau ini arahnya Google Map-nya ke sini loh. Nah, Mas Ari bilangnya gitu. Ya karena saya cuma sendirian dan Ari itu berboncengan sama Ali, jadi ya saya oke aja lah gitu. Terus kita melanjutkan perjalanan. Terus setelah beberapa lama saya pikir-pikir, kok mengarah ke Matas sama basecamp puncak Songolikur yang via Ratau. Di situ perasaan saya udah seperti kayak enak banget lah, karena saya udah tahu kalau itu salah jalan. Nah, akhirnya kita diarahkan menuju ke basecamp puncak Songolikur. Nah, itu jauh banget. Adalah mungkin sekitar, kita kalau perjalanan itu selisihnya perjalanan mungkin
membuang waktu selama 1 jaman mungkin ada di perjalanan. Terus akhirnya kita sampai base camp Puncak Songlikur. Coba tanya sama orang-orang yang ada di sana, yang ada di base camp lah. Pak, ini betul base camp Puncak Argo Piloso? Yang saya di situ udah tahu kalau itu bukan Puncak Argo Piloso, bukan base campnya lah. Itu melainkan base camp Puncak Songlikur. Bukan mas, ini base camp Puncak Songlikur gitu. Walah, berarti kita salah ya. Terus temanku tadi tak giniin, kan tadi aku udah ngomong kalau ini jalannya salah, harusnya kita ambil kanan bukan kiri gitu. Terus temanku ngomongnya gini, ya udahlah, udah terlanjur gitu. Nah, akhirnya kami kembali menuju ke puncak, menuju ke base camp Puncak Argo Piloso yang ada di daerah Sunan Muria lah ya, tempat ziarah Sunan Muria. Jadi lebih tepatnya itu di air tiga rasa Semuria. Nah, setelah kami sampai itu sekitaran sebelum kami sampai di base camp, saya ingat kami mampir ke masjid yang ada di daerah Muria situ, udah lumayan deket lah sama base camp Puncak Argo Piloso. Itu kejadian udah ada sekitar 3-2 tahun yang lalu lah. Nah, pada saat kita sampai di masjid, kita melaksanakan sholat maghrib dulu, karena itu sudah sekitaran jam 6:30 atau jam 6 lebih lah kalau nggak salah. Terus kami coba bertanya sama orang-orang sekitar, Pak, arah menuju ke base camp Puncak Argo Piloso mana? Nanti sini mas, ke sini lalu ke sini. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena takutnya salah gitu. Terus kita menuju ke base camp Puncak Argo Piloso. Nah, itu kami sempat ragu apakah ini jalannya benar ke situ atau enggak gitu. Soalnya apa? Jalannya itu gelap banget, nggak ada penerangan sedikit pun, nggak ada. Perasaan udah gak enak, soalnya di situ ada petilasan. Banyak ada kayak tuh. Ya, ada petilasan di kanan jalan. Saya lihat di map pendakian Puncak Argo Piloso itu sekitar ada 3 petilasan. Iya, Betul kan? 3 petilasan. Ya, mau lanjut. Nah, itu pada saat kita sampai di petilasan itu, kebetulan ada kayak warung kopi lah, bisa disebut itu, bisa dibilang itu kafe, kayak kafe, tapi kafe ini kafe sederhana lah gitu, tempat nongkrong anak muda kayak gitulah. Tapi di situ kami mau bertanya. Nah, kami bertanya, Mas, ini betul arah ke base camp Puncak Argo Piloso? Nah, betul mas, ini jalannya lurus, tapi kok gelap banget mas? Ya emang gelap gitu mas, nggak ada penerangannya. Nah, terus kami membulatkan tekad, oke lah kita terabas saja gitu, daripada semakin berlama-lama nanti waktunya semakin terkikis. Terus kita lanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan kami melihat sini tebing, dan itu gelap, dan kebetulan itu padang bulan lah ya, atau cuaca lagi cerah, tapi nggak yang cerah-cerah banget gitu ya, masih kelihatan rada-rada redup lah gitu, tebing-tebingnya masih kelihatan walaupun nggak terlalu jelas. Nah, itu pada saat kita sampai di base camp, kita memarkirkan motor, kita mampir ke sebuah warung buat makan lah gitu. Ya, buat ngopi, ya makan, ngopi gitulah sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Karena yang namanya perut itu tidak bisa diajak kompromi. Ya. Kenapa? Kalau kita lapar, posisi perut kita lapar, otomatis tenaga untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncaknya itu kurang lah gitu, tenaganya kurang. Soalnya apa, sudah tadi tenaga sudah terkikis pada saat kita perjalanan yang tadi kita salah jalur lah intinya. Nah, itu kan kita langsung lanjut
setelah makan kita itu lanjut ke musola. Kita lanjut ke musola. Tapi pada saat kita di warung itu, ibu-ibunya bilang, mau mendaki mas? Iya bu. Nah saya kan otomatis jawab, iya bu, mau ke puncak. Nah, kok cuma bertiga mas? Nah di situ saya sempat pikir, atau nanti ada apa-apa gitu. Nah udah pikiran nggak enak lah, amburadul gitu di pikiran. Nah terus cuma ada segini bu orangnya, yang bisa ikut cuma segini gitu. Oh lah, ya udah mas, hati-hati. No. Oh iya bu, makasih. No. Minta doanya bu biar selamat gitu. Nah setelah kita sampai di musola, kebetulan itu sudah melebihi waktu sholat isya. Kami memutuskan untuk sholat isya dulu. Nah di musola itu kebetulan ada kayak orang pinter lah gitu. Orang pinter itu bilang gini, bahasa Jawa, ngomongnya beliau bahasa Jawa. Sampean arep muncak mas? Ya pak. Kalau bahasa Indonesia ya seperti yang dibilang ibu tadi, kalian mau pergi mendaki mas ke Puncak Argosweso, ininya seperti itulah. Terus pada saat kita mau mengambil air wudhu, nah Mas Ali tadi ya berboncengan sama Mas Ari, Mas Ari kan tadi yang pegang HP buat Google Map kan, Mas Ali itu yang boncengin Mas Ari. Nah Mas Ali itu melihat ke satu titik, kebetulan musolanya sama tempat buat wudhu itu terpaut jarak mungkin kalau kita berjalan adalah 15 sampai 10 meteran mungkin. Ya di bawah 15 meteran. Nah, di samping tempat wudhu itu ada tebing itu gelap banget. Banyak pohon-pohon besar, banyak pohon-pohon pohon pisang lah. Nah, kalian kan tahu pohon pisang itu identik dengan pocongan. Bisa disebut mungkin ya makhluk halus lah gitu. Nah, Mas Ali pada saat saya sama Mas Ari kan kebetulan pakai sepatu TNI pada saat itu, sepatu TNI lah. Kebetulan Mas Ari ini orang tuanya adalah TNI Angkatan Laut. Kenapa kami memutuskan untuk memakai sepatu TNI? Soalnya kan sepatunya itu kalau di medan-medan kayak gunung naik, itu di medan-medan tanah atau akar kan oke lah gitu kalau dibuat nanjak. Ininya bisa mengurangi resiko tergelincir lah gitu. Ada kekurangan juga, ya, berat. Ya betul, berat banget. Soalnya sepatu tersebut itu emang dibuat khusus kayak cara yang di medan-medan kayak tertentu lah intinya. Nah lanjut kembali ke tadi yang Mas Ali melihat ke satu titik itu. Mas Ali melihat ke satu titik di sebuah pohon pisang. Nah, ya itu pohon pisangnya. Padahal di situ angin nggak terlalu kencang, tapi apa itu namanya? Daun pisangnya itu bergerak-gerak sendiri. Iya, bergerak-gerak sendiri. Dan beliau Mas Ali itu cuma melihat satu titik tanpa berkedip. Ada mungkin lah 30 menit atau sampai 1 menitan mungkin tidak berkedip. Nah, otomatis kan saya sama Mas Ari itu negur gini, kalau pakai bahasa Indonesianya, Al, kamu kenapa kok bengong gitulah? Enggak apa-apa. Nah, terus kita lanjut menuju ke tempat wudhu. Nah, kita wudhu, ambil air wudhu. Mas Ari coba nanya lagi kepada Mas Ali, tadi dia kenapa, tapi Mas Ali masih tidak mau menjawab. Terus kita setelah ngambil air wudhu, kita melaksanakan sholat isya. Terus lanjut ke bapak-bapak yang tadi. Setelah kita melaksanakan sholat isya, kita siap-siap, kita pakai sepatu. Terus kita ya intinya kayak prepare lagi lah gitu. Ditegur lagi sama bapak-bapak orang-orang pintar tadi. Gini,
diginikan. Pertanyaannya sama seperti ibu-ibu yang ada di warung tadi. Cuma bertiga mas, gitu. Iya pak, cuma bertiga. Kok nggak berempat atau lebih itu mas? Kok ganjil? Ya gimana ya pak, soalnya yang bisa juga cuma ini aja. Kebetulan ini juga tadi acaranya itu udah ada. Nah terus bapak itu berpesan, intinya nanti pada saat di puncak jaga diri ya mas, jaga diri, jaga omongan. Iya pak, siap. Saya doakan nanti tidak terjadi apa-apalah gitu. Nah setelah kami berpamitan sama bapak-bapak tadi yang ada di musola, ya kami menuju ke air, tempat air tiga rasa tadi. Kami mengisi botol lah di situ. Emang udah disengaja satu botol itu dibuat ngisi air di situ. Nah kebetulan jalurnya juga satu arah sama tadi tempat air tadi. Ini kan misalnya ini tempat air, nah jalurnya ke sini terus naik jalannya itu terus naik masuk ke hutan, dan itu jalurnya itu treknya tanah, akar, medannya miring banget, kurang lebih mungkin ada 70 derajat atau 65-an lah mungkin. Ya, kemiringannya seperti jalur naga kemarin lah. Ya, bisa. Tapi bedanya akar. Ya, betul. Dan kebetulan itu kondisi tanah sedikit basah karena habis hujan. Kan tadi saya sudah bilang pada saat kita masih di rumahnya Mas Ari, kondisi masih gerimis. Ya, hujan-hujan gerimis lah gitu. Dan pada saat itu mendung kebetulan. Tapi pas malamnya kita sampai di situ cuaca sedikit lebih cerah, nggak mendung, pinang-pinang kelihatan. Nah setelah kita melanjutkan perjalanan menuju ke puncaknya, ke puncak Argopilosong, itu kami dari pos 1 sampai pos 2, kalau enggak pos 3 itu menemukan banyak sekali petilasan. Mungkin ya tadilah yang dibilang sama Mas Imam, ada tiga petilasan, bertemu 3 petilasan. Intinya pada saat itu saya sama teman-teman, sama Mas Ali, sama Mas Ari tadi menyopankan diri lah. Kalau misal kan kita kalau di Jawa diajarkan kalau melewati tempat-tempat seperti itu, permisi lah, diajarkan permisi. Assalamualaikum. Amin. Salam. Kalau bahasa Jawanya itu permisi, amit-amit mbah, ngapunten, badhe naik, badhe ke puncak. Kalau bahasa Indonesia itu permisi mbah, kami mau naik ke puncak gitu. Seperti itulah kalau kurang lebihnya lah ya. Kalau salah ya mohon maaf gitu. Mau dikoreksi ya salah ya. Nah, terus pada saat kita posisi pos 3 menuju pos 4, itu jalan sudah mulai akar semua. Akar, penuh dengan akar. Dan karena itu kondisi malam, kita melaksanakan perjalanan malam, itu aura mistisnya kerasa banget lah. Mistis banget emang. Dari semua puncak yang saya dengar yang ada di puncak Muria, seluruh yang ada di Muria, di puncak Argopilosong itu yang paling terkenal di situ, paling banyak kayak ada fenomena sebelum makhluk halus menampakkan diri, seperti kayak cahaya-cahaya putih gitulah, ya bisa dilihat dengan mata telanjang. Mohon maaf kalau sedikit berisik karena kita ini kebetulan ada di terminal bus yang ada di Tayu. Ngopi-ngopi lah. Kebetulan kan besok kita mau melaksanakan pendakian ke puncak Argopilosong yang kita ceritakan ini. Tunggu. Semoga besok aman-aman saja. Amin. Karena besok kita melaksanakan pendakian pagi, sekitaran jam 9 lah. Kita OTW dari rumah jam 8, kita ngambil tenda dulu di kenalan saya yang ada di Kajen, Margoyoso. Nah, mungkin perjalanan dari rumah ke base camp adalah
2 jam sampai 1,5 jaman mungkin. Ya jalurnya sama seperti kalau kita mau ke Puncak Natas sama Songlikur via arah tahu, tapi tadi kita belok ke kanan. Ceritanya Mas ya? Kan tadi kita membahas tentang perjalanan dari pos 3 ke pos 4 yang akar-akar tadi. Ya. Nah, itu ada satu titik tepat. Tempatnya itu gini. Ini dataran, ini dataran. Kalau kita mau naik ke sini, kalau kita mau naik ke atas, kita harus menaiki akar. Iya, akar Tangga yang terbuat dari akar gitu. Nah, pada saat saya sama Mas Ali ini sedang ininya bantu Mas Ali lah buat naik, pegangan tangan saya tarik gitu. Kalau bahasa Jawanya itu lanting-lantingan. Nah, mungkin kalau yang lihat orang Jawa, ini yang lihat video ini orang Jawa, lanting-lantingan mungkin tahulah artinya apa. Nah, kan pada saat posisi itu Mas Ari itu udah ada di atas duluan. Saya masih posisi bantu Mas Ali buat naik. Nah, Mas Ari ini posisi itu udah kabut. Posisi kabut, mau hujan. Lumayan lah. Mungkin jarak pandang sekitar 4-5 meteran. Tebal sekali itu pasti kawan. Iya, tebal. Lumayan lah. Gak terlalu tebal banget. Tapi dalam jarak 5 meter itu sana sudah agak kelihatan. Jarak depan sudah agak kelihatan. Nah, Mas Ari mencoba untuk melihat jalan. Jalan itu di center lah, diberi pencahayaan kira-kira jalurnya kemana. Nah, kebetulan jalurnya itu tidak terlalu lebar, mungkin 3 meter sampai 4 meteran mungkin nggak ada lah. Nah, itu pada saat Mas Ari menyentar ke jalan atau menyorot ke jalan, senternya disorot ke jalan dah gitu. Itu Mas Ari melihat sosok kakek-kakek, rambutnya putih, dan beliau posisi seperti nggak jongkok, duduk tapi kakinya di depan kayak gini. Pucat pandangan Mas. Mukanya pucat, pandangannya datar, melihat ke posisi kami bertiga. Nah, posisi itu Mas Ari terdiam. Dia cuma diam terus. Saya tepuk pundaknya. Kalau panggilannya kan Ari ya. Terus saya tegur gini, Ri, pakai bahasa Jawa, Ri, ono apa ya? No. Kalau bahasa Indonesianya, Ri, ada apa? No. Enggak ada apa-apa. Nah, gitulah orangnya jawabnya gitu. Nah, terus karena beliaunya tidak mau menjawab itu ada apa, jadi kami memutuskan untuk lanjutkan perjalanan lah. Soalnya juga udah posisi pada saat itu sekitar setengah 10 kalau nggak jam 9-an. Kita melaksanakan perjalanan mungkin jam 8. Ya malam. Ya gimana ya, yang namanya di gunung semakin malam semakin mencekam, itulah. Terus pada saat kami hampir sampai di puncak, kita sampai di tempat itu, tempatnya penuh dengan pohon-pohon bambu lah. Kalau di Jawa, kalau tempat-tempat banyak pohon bambunya itu namanya, mitosnya itu ada gendruwo lah gitu. Ya, tempat makhluk halus ya itu ya. Banyaknya makhluk halus untuk berkumpul. Nah, kita di situ perasaan sangat tidak enak. Gimana ya? Rasanya dingin, posisi di situ dingin, tapi tidak ada angin. Tidak ada angin, tapi dingin banget. Yang namanya di puncak kan emang dingin, tapi itu dinginnya dingin mencekam gitu, kayak merasakan hawa-hawa yang tidak mengenakan. Nah, itu kan kami mencoba untuk positif thinking saja. Ya mungkin ya suhunya tinggi gitu. Ya mungkin lah kita berpikirnya
kita main logika saja, yang namanya di gunung pasti dingin lah. Dan pada saat kalau kita yang namanya posisi di gunung, kita aslinya itu dilarang untuk ngomong dingin. Karena apa? Pasti makhluk-makhluk yang ada di sana pasti nanti tersinggung. Sudah tahu gunung itu dingin, kenapa kok pergi naik gunung? Nah, gitu. Ini kebetulan kami ada di mobil. Ini ada di mobil saya. Itu karena tadi rencana kan, maaf ya, ini ceritanya saya potong dulu. Rencana kan tadi seharusnya saya mau jemput ibu saya, habis pergi jalan-jalan lah sama teman-teman kerjanya ke Karawang. Jauh. Ya lumayan lah, kalau dari Pati ke Karawang lumayan. Harusnya tadi itu saya disuruh jemput sekitar jam 10-an. Saya udah bawa mobil, tapi pada saat saya di mobil, saya di WhatsApp ibu saya kalau nanti pulangnya sekitar jam 12 atau kalau enggak setengah satuan. Nah, lanjut ke cerita tadi. Tadi kita membahas tentang di pohon-pohon bambu lah ya. Iya, pohon bambu, betul. Nah, kami berpikir positive thinking tadi, terus kami udah lanjut aja, nggak usah dipikiran, nggak usah dipikir lah gitu, nggak usah dipikirin. Nah, pada saat kita sampai puncak, alhamdulillah ada satu tenda itu 2 orang isinya, tapi udah pada tidur lah, udah pada istirahat. Terus kami membuat tenda, mendirikan tenda, kami menyiapkan kompor sama gas portable, kami ngopi-ngopi, iya, makan isi perut. Kita masak air lah, tuh masak air biar matang. Kita masak air, setelah airnya mendidih kita nyeduh kopi, kita ngopi-ngopi gitu sambil makan cemilan-cemilan lah yang kami bawa. Nah, pada saat kami di tenda, saya malah tanya lagi ke Mas Ari tadi, ada apa? Ri, tadi kok kamu bengong pada saat di tengah perjalanan, kenapa gitu kan? Aku tadi lihat kakek-kakek mukanya pucat, terus mukanya itu kayak datar, entah gimana sih, datar yang nggak ada matanya, nggak ada itu, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, atau gimana ya intinya mukanya nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, kayak gitulah mungkin kalau nggak salah, soalnya sudah sedikit lupa. Tapi memang beliau Mas Ari ini melihat ada kakek-kakek gitu. Terus gini, yang Mas Ali gini, kalau nggak salah dulu itu, kalau nggak saya Mas Ali, loh kok kamu malah ngomong ini kita posisi masih di puncak, waduh, kan harusnya kalau cerita-cerita kayak gitu posisi kita sudah posisi di rumah, udah turun dari puncak. Tapi malah Mas Ari dan bodohnya saya malah saya bertanya lagi gitu loh. Nah, setelah itu hujan mulai datang. Di tenda itu seperti kayak di gimana ya, tenda seperti kayak di goyang-goyangin gini. Nah, itu angin entah apa juga nggak tahu. Kami mencoba untuk berpositif thinking saja gitu. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk tidur karena kita udah minum kopi, udah ngopi-ngopi lah intinya. Udah ngopi-ngopi, udah makan mie gitu. Kami cuma bawa mie sama sosis lah gitu. Nah, setelah kita tidur, pada saat kita tidur ini ada kejadian kocak. apa? Kan saya bawa selimut, Yeah. bawa selimut dari rumah. Nah, kebetulan selimut saya ini kan lumayan gede lah ya. Terus tuh lembut juga hangat gitu. Dibagi bertiga. Saya kalau ingat itu pasti ingin tertawa. Kocak banget lah gitu. Nah, terus gini, saya posisi di tengah, Mas Ari di
posisi kanan kalau nggak samping. Nah, beliau berdua ini karena gimana ya? Ya karena cuma satu selimut lah, berebut geser sini, digeser Mas Ari ke kanan, yang Mas Ali geser ke kiri. Yang menabanya Geser. Nah, sedangkan saya di tengah. Ya saya ya awalnya tertidur, kebangun. Ini kalau bahasa Jawa gini, iki ono opo sih kok do ribut. Kalau bahasa Indonesia ini ada apa sih kok pada ribut gitu. Terus ya udahlah, kan saya pasti di tengah, ya santai-santai aja lah. Soalnya masih hangat gitu. Yang masalahnya Mas Ari sama Mas Ali itu biar dipikir sendiri. Nah, setelah kami tidur, kami terlelap, kita tidur sekitaran jam 1:30, kalau nggak jam 1-an. Tadi kita juga di tenda itu ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita tidur. Nah, setelah pagi datang, kami bangun sekitaran jam 5. Posisi masih gelap, kabut. Di puncak kabut. Sama sekali nggak kelihatan. Bintang nggak kelihatan, tempat-tempat kayak lampu kota gitu. Seharusnya kan kalau kita di puncak gunung kita melihat lampu-lampu kota lah ya. Itu nggak kelihatan karena saking tebalnya kabut tadi. Kami memutuskan untuk masak air buat nyeduh kopi. Terus kita berbincang-bincang. Akhirnya sekitaran jam 7-an, kabut sudah mulai sedikit menghilang. Desa Rahtau udah mulai kelihatan. Terus sunrise-nya juga masih tertutup awan. Kita nggak bisa foto-foto. Kalau kita foto-foto juga posisi itu kabut semua. Tapi pada saat di puncak itu saya bikin video lah gitu, kayak video gimana ya, kayak video vlog gitulah. Tapi nggak menjelaskan, cuma kayak buat video iseng-iseng gitu loh. Itu kabutnya tebel banget. Nanti bisa saya share lah ke Mas Imam, nanti bisa kalian lihat tebalnya kayak gimana. Mungkin nggak tebal-tebal banget, tapi menutupi pemandangan lah gitu, menutupi sekitar. Nah, terus kami memutuskan setelah kami buat mie, kita sarapan, kita memutuskan untuk turun. Pada saat kita turun, kita sampai di sekitaran pos 3 sampai menuju ke pos 1. Kita lihat jalannya, kita kaget banget. Kenapa kok kaget? Lihat jalurnya. Semalam Itu, wah, kita semalam lewat jalurnya ini. Ya emang ini gitu. Yang Mas Ali kalau gak Mas Ari itu nyaut gitu. Gila, curam banget ya gitu. Terus setelah kita turun, kita sampai ke base camp. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa pulang dengan selamat. Setelah kita sampai rumah, Mas Ali baru ngomong tadi yang masalah di mau ngambil air wudhu. Yang beliau melihat daun pisang bergoyang-goyang. Nah, dan ternyata di situ Mas Ali melihat pocong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lihat pocong, entah pocong entah kuntilanak gitu. Seingat saya sih kayaknya pocong. Nah, terus ini saya merinding, jujur, sedikit merinding lah gitu kalau ingat. Setelah itu kayak sedikit kapok lah gitu perjalanan malam. Tapi kebetulan yang Mas Ari sama Mas Ali ini setelah dari Puncak Argobiloso itu tidak naik gunung lagi. Tapi pada saat 17 Agustus 2021 kemarin beliau mau pergi naik gunung lagi ke Puncak Songo Ligor buat merayakan 17 Agustus
di Puncak Songo dan di sana ramai banget. Nah, itu tadi cerita Mas Lutfi, ya, pengalamannya menurut pengalaman saya. horornya. Ya cukup sekian dan terima kasih. Wow, 35 menit. Dadah.